Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar teman-teman semua? Semua dalam keadaan sehat ya. Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera. Salam untuk kita semuanya. Jawablah waalaikumsalam. Ya, semuanya saya harapkan dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu halangan apapun. Hari ini kita akan belajar di tema 6, subtema 1 dan 2, muatan pelajaran matematika. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari hari ini adalah bagaimana cara menjelaskan dan menentukan lama waktu suatu kejadian berlangsung. Ada dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah mengenal beberapa satuan waktu. Kemudian yang kedua, kita akan belajar lama waktu suatu kejadian berlangsung. Di bagian yang pertama ini, kita akan mengenal satuan waktu. Ada macam-macam satuan waktu. Ada tahun, bulan, minggu atau pekan, hari, jam, menit, dan detik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tahun, bulan, minggu, dan hari, jam, menit, dan detik. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 bulan terdiri dari 28 sampai 31 hari. Khusus bulan Februari, setiap 4 tahun sekali jumlah harinya adalah 29 hari, atau biasa dinamakan tahun kabisat, yaitu tahun yang bisa dibagi dengan angka 4. Nah, ini dia, kita lihat ya. Nah, teman-teman juga bisa sambil melihat di kalender masing-masing. Bulan Januari jumlahnya 31 hari. Bulan Februari biasanya 28 hari. Khusus untuk bulan kabisat atau tahun kabisat 29 hari. Bulan Maret 31 hari, April 30 hari, Mei 31 hari, bulan Juni 30 hari, bulan Juli 31 hari, Agustus 31 hari, bulan September 30 hari, bulan Oktober 31 hari, bulan November 30 hari, bulan Desember 31 hari. Dalam satu pekan atau minggu, jumlah harinya ada 7 hari. 7 hari itu disebut sepekan atau seminggu. 1 bulan terdiri dari 4 minggu atau lebih, tergantung jumlah hari dalam bulannya. Kalau jumlahnya ada 28 hari, berarti sebulan sama dengan 4 minggu persis. Kemudian jika jumlahnya 31 hari, berarti 1 bulan sama dengan 4 minggu lebih 3 hari. Nah, setelah memahami penjelasan sebelumnya, maka coba kita lengkapi ya tabel berikut ini. Jika 1 tahun 12 bulan, maka 2 bulan, jumlah bulan dalam 2 tahun kita bisa menghitung dengan mengalikannya. 2 kali 12 bulan, berarti dalam 2 tahun terdapat 24 bulan. Dalam 3 tahun, 3 kali 12 terdapat 36 bulan. Dalam 4 tahun terdapat 48 bulan. Jumlah bulan dalam 5 tahun adalah 5 kali 12 sama dengan 60 bulan. Jika 1 minggu sama dengan 7 hari, maka 2 minggu sama dengan 2 kali 7 atau sama dengan 14 hari. 3 minggu, 3 kali 7 sama dengan 21 hari. 4 minggu, 4 kali 7 sama dengan 28 hari. 5 minggu sama dengan 5 kali 7 sama dengan 35 hari. Bulan Agustus, kalau kita melihat tabel ini ya, bulan Agustus jumlah harinya adalah 31 hari. 31 hari itu kita bagi dengan 7 hari, 1 minggunya atau 1 pekannya, maka akan kita dapati 4 sisa 3, atau kalau kita tuliskan dalam minggu adalah
ketika bulan Agustus yang jumlah harinya 31 hari, maka jumlah minggunya 4 minggu lebih 3 hari. Bulan Januari sama, jumlah harinya 31 hari. Kita bagi 7 sama dengan 4 hari sisa 3. Kita tuliskan 4 minggu lebih 3 hari. Bulan September 30 hari, 30 dibagi 7 sama dengan 4 sisa 2 atau 4 minggu lebih 2 hari. Bulan Maret 31 hari, 31 dibagi 7 sama dengan 4 sisa 3 atau 4 minggu 3 hari. Bulan November jumlahnya 30 hari. Kita bagi 7, maka hasilnya 4 sisa 2. Maka kita tuliskan 4 minggu 2 hari. Lalu bagaimana dengan bulan Februari? Ya, bulan Februari di bulan Kabisat jumlah harinya adalah 29 hari. Maka 29 hari dibagi 7 sama dengan 4 sisa 1 atau bulan Februari di tahun Kabisat sama dengan 4 minggu lebih 1 hari. Sedangkan di tahun selain tahun Kabisat adalah tahun 28 hari. 28 hari sama dibagi 7 sama dengan 4. Maka jumlah minggunya adalah 4 minggu persis, tidak ada kelebihan harinya. Cara membaca jam. Jam analog ya. Ada jam digital dan ada jam analog. Nah, ini adalah jam yang biasa kita temukan. Kalau jam digital lebih mudah kita membacanya. Untuk jam yang seperti ini, teman-teman bisa melihat arah jarumnya ya. Jarum pendek ini menunjukkan jamnya dan jarum panjang menunjukkan menitnya. Maka jika kita mendapati jarum pendek angka 11 dan jarum panjang angka 12, maka itu menunjukkan pukul 11. Jika jarum pendek menunjukkan angka 11, kemudian jarum panjang menunjukkan angka 3, maka kita hitung ada 3 angka, 1, 2, 3. Maka ada 15 menit karena satu angkanya itu mewakili 5 menit. Jarum pendek terletak di angka 11 antara 11 dan 12 dan jarum panjang terletak pada 6. Ini menunjukkan pukul 11.30. Jadi setiap kita simpulkan setiap satu angka itu adalah 5 menit. Kalau misalnya angka pendek menunjukkan angka 11 antara 11 dan 12, kemudian angka panjang menunjukkan angka 9, maka kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali 5 sama dengan 45 menit. Berarti jam 11 lebih 45 menit. Sudah paham ya? Dalam satu hari ada 24 jam. Pukul 00 sampai pukul 12 dimulai dari tengah malam sampai tengah hari. Kemudian setelah tengah hari, setelah pukul 12 siang adalah pukul 13. Pukul 13 ini disebut juga pukul 1 siang. Dengan demikian pukul 14 sama juga dengan jam 2 siang. Di bagian kedua kita akan belajar menghitung lama waktu suatu kejadian berlangsung. Lama suatu kejadian adalah waktu selesai dikurangi waktu mulai. Itu sama dengan lama kegiatan. Setiap kegiatan membutuhkan waktu dari satu kegiatan ke kegiatan lainnya. Untuk menyatakan lama suatu kejadian, kita dapat menggunakan satuan waktu tidak baku dan baku. Contoh satuan waktu tidak baku yaitu lama dan sebentar. Lama artinya memerlukan waktu yang lebih banyak. Sedangkan sebentar artinya memerlukan waktu yang lebih sedikit. Untuk satuan baku, kita bisa menghitung lama suatu kejadian. Misalnya, Siti berangkat sekolah pukul 6 pagi. Kemudian Siti sampai di sekolah pukul 7. Berapa lama perjalanan Siti berangkat sekolah? Ya,
kita bisa menghitung ya, jam sampai sekolah jam 7, jam berangkatnya jam 6. Maka kita hitung jam 7 dikurangi jam 6, maka hasilnya adalah 1 jam. Jadi lama perjalanan Siti ke sekolah adalah 1 jam. Soal yang lain, misalnya pada pukul 5 Lani bangun tidur, kemudian mandi, berpakaian, dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan itu dilakukan sampai pukul jam 5.30. Maka lama kegiatannya adalah seperti tadi, kita hitung waktu selesai dikurangi waktu mulai. Jam 5:30 dikurangi jam 5, maka lama waktu kejadiannya adalah 30 menit. Contoh yang lainnya, ayah pergi bekerja pukul 7.30. Ayah pulang dari kantor dan sampai rumah pukul 18. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah waktu sampai rumah jam 18 dikurangi waktu berangkat, yaitu jam 7.30. Pada pukul 18 tidak ada satuan menitnya, maka kemudian kita rubah satuan menit dari jam. Masih ingat bahwa 1 jam adalah jumlahnya 60 menit. Maka 18 diambil 1 jam menjadi 17 lebih 60 menit, seperti yang di bawah itu ya. Maka jika seperti ini kita bisa menghitungnya. 1760 dikurangi 7.30, maka hasilnya adalah 10 jam 30 menit. Jadi ayah bekerja selama 10 jam 30 menit. Ingat selalu bahwa 1 menit itu 1 jam sama dengan 60 menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Lalu bagaimana jika kita menentukan waktu selesai suatu kegiatan? Waktu selesai suatu kegiatan adalah waktu mulai ditambah lama kegiatan, maka akan kita dapatkan waktu selesai suatu kegiatan. Misalnya, Bunia pergi ke pasar. Bunia akan beli bahan untuk menjahit. Dia berangkat dari rumah pukul 8.30. Setelah 45 menit, Bunia selesai belanja. Dia pun segera pulang. Pukul berapa Bunia pulang dari pasar? Dari pasarnya jam berapa ya? Jadi berangkatnya jam 8.30. Kemudian 45 menit berikutnya Bunia sudah selesai berbelanja. Maka jika kita ingin mengetahui kapan Bunia selesai pulang dari pasar atau berangkat pulang dari pasar, kita lihat dulu. Berangkatnya pukul 8.30, lama kegiatan di pasar 45 menit. Maka ketika kita ingin mencari kapan waktu selesai belanja, maka kita hitung jam 8.30 ditambah lama kegiatan 45 menit. Ditambah, maka akan kita dapati jam 8.75. Wah, tidak ada ya jam 8.75. Kita rubah dulu menitnya menjadi jam. Ada 75 menit. Pukul 8 lebih 75 menit. Artinya pukul 8 lebih 75 menit. Kita hitung pukul 8.75 menit. Jamnya tetap pukul 8 yang 75 menit. Kemudian kita rubah 1 menit adalah 1 jam adalah 60 menit. Maka 75 menit sama dengan 60 menit ditambah 15 menit. Waktu 60 menit kita rubah menjadi jam, yaitu 1 jam. Pukul 8 ditambah 1 jam ditambah 15 menit. Maka hasil akhirnya adalah pukul 9 lebih 15 menit. Jadi Bunia pulang dari pasar pukul 9 lebih 15 menit. Misalnya ada soal seperti ini, mulai kegiatan pukul 7 dan selesai kegiatan pukul 10. Jika ditanya lamanya, maka
waktu selesai dikurangi waktu mulai. Jam 10 dikurangi jam 7. Lama kegiatannya adalah 3 jam. Kemudian soal yang nomor 2. Hari Senin mulai, hari Selasa selesai, hari Jumat selesai. Maka kita hitung Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi ada 4 hari lamanya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Lama kegiatannya 4 hari. Kemudian waktu mulainya bulan Januari dan selesai pada bulan Maret. Nah, bulan Januari sampai Maret. Januari, Februari, Maret, berarti 2 bulan. Kemudian dimulai pukul 9 dan selesai pukul 12. Maka kita hitung jam selesainya pukul 12 dikurangi waktu mulai jam 9. Maka lama kegiatannya adalah 3 jam. Waktu mulainya pukul 14 dan bola selesainya pukul 15.30. Maka waktu selesai kita kurangi dengan mulai kegiatan 15.30 dikurangi 14. Maka hasilnya adalah 1 jam 30 menit. Ya, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.